Halo teman-teman, saya Lisniken Rahayu Lesi. Di sini saya akan membahas sedikit materi yang ada dalam mata kuliah algoritma dan struktur data. Yang pertama, tipe data dalam pemrograman. Apa itu tipe data? Tipe data merupakan jenis data yang digunakan untuk merepresentasikan jenis dari nilai yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Dan ini adalah bentuk sintaks dari tipe data. Jenis-jenis tipe data. Tipe data memiliki beberapa jenis. Yang pertama, integer. Tipe data integer atau tipe data bilangan bulat digunakan untuk merepresentasikan data numerik yang berupa angka bilangan bulat. Secara umum, untuk menggunakan tipe data ini cukup dengan menggunakan keyword in. Untuk sintaksnya seperti pada layar. Berikutnya, tipe data karakter. Tipe data ini adalah tipe data yang digunakan pada suatu variabel untuk menampung nilai berupa karakter. Secara umum. Untuk menggunakan tipe data ini cukup dengan menggunakan keyword chart. Ini untuk bentuk sintaksnya. Berikutnya, tipe data boolean. Tipe data ini adalah tipe data yang digunakan pada suatu variabel untuk menampung nilai logika benar atau true, salah atau false. Secara umum, untuk menggunakan tipe data ini cukup dengan menggunakan keyword both. Berikut ini adalah sintaksnya. Berikut tipe data float atau double float. Tipe data ini adalah tipe data yang digunakan pada suatu variabel untuk menampung nilai desimal atau bilangan real. Secara umum, untuk menggunakan tipe data ini cukup dengan menggunakan keyword float atau double. Berikut adalah contoh sintaksnya. Berikut tipe data string. Tipe data string adalah representasi data berupa kumpulan atau deretan karakter yang digunakan dalam mendeklarasikan variabel untuk menyimpan deretan karakter. Berikut adalah contoh penulisannya. Perulangan. Apa itu perulangan? Perulangan atau loop adalah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Perulangan atau loop dikelompokkan menjadi dua, yaitu counted loop dan uncounted loop. Counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Perulangan yang termasuk dalam counted loop yaitu perulangan for. Berikutnya uncounted loop. Uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Perulangan yang termasuk dalam uncounted loop yaitu perulangan while do, perulangan while, dan perulangan do while. Perulangan for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Struktur perulangan ini akan mengulang-ulang eksekusi beberapa baris kode program di dalamnya berdasarkan perubahan variabel. Jika variabel yang diacu sudah sampai titik akhir, maka perulangan akan berhenti. Bentuk penulisan perulangan for yaitu seperti ini. Berikutnya perulangan while. While digunakan untuk mengeksekusi kode program secara berulang-ulang selama kondisi yang ditentukan benar. Bentuk penulisan perulangan while yaitu seperti ini. Berikutnya perulangan do while. Perintah do while bekerja dengan mengeksekusi blok kode terlebih dulu, kemudian memeriksa kondisi dan menjalankan blok kode ketika kondisi yang ditentukan benar. Bentuk penulisannya seperti ini. Berikutnya array. Apa itu array? Array merupakan sebuah tipe data turunan terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan tipe yang sama. Array memiliki karakteristik dan deklarasinya. Karakteristik array yang pertama yaitu mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori atau bersifat statis. Yang kedua, mempunyai tipe data sama atau bersifat homogen. Dan yang ketiga yaitu dapat diakses secara acak. Deklarasi array. Ada 3 hal yang harus diketahui dalam pendeklarasian, yaitu tipe data array yang pertama, yang kedua nama variabel array, dan yang ketiga subscript atau indeks array. Contoh deklarasi array-nya adalah sebagai berikut, yaitu in a, artinya variabel a adalah kumpulan data sebanyak 10 bilangan bertipe integer.
Berikutnya jenis-jenis array. Yang pertama, array satu dimensi. Array satu dimensi merupakan array yang terdiri dari n buah kolom, atau array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu subscript array saja. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, array dua dimensi. Array dua dimensi merupakan array yang terdiri dari n buah baris dan m buah kolom. Bentuknya bisa dibayangkan seperti matriks atau tabel. Dari indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Array dua dimensi biasanya digunakan untuk pendataan nilai, pendataan jualan, dan lain sebagainya. Berikutnya array multidimensi. Array multidimensi merupakan array yang mempunyai ukuran lebih dari dua dimensi. Bentuk deklarasi array multidimensi serupa dengan deklarasi array satu dimensi maupun array dua dimensi. Array juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, array sangat cocok untuk pengaksesan acak. Sembarang elemen di array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain. Yang kedua, jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen pendahulu atau elemen penerus. Dan yang ketiga, jika elemen-elemen array adalah nilai-nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanannya sangat efisien. Array juga memiliki kelemahan. Yang pertama, array harus bertipe homogen. Kita tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter, elemen yang lain adalah bilangan atau tipe lain. Yang kedua, kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array statik yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi. Dan yang ketiga, bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus, maka representasi statis array tidak efisien dalam penggunaan memori, menyiapkan banyak waktu komputasi pada suatu aplikasi, dan representasi statis tidak dimungkinkan. Berikut saya akan membuat sebuah program sederhana array. Di sini saya menggunakan code blocks. Di sini saya akan menulis nama program. Array sederhana. Setelah itu masuk di tampilannya C++. Oke. Sini saya akan ya, di sini saya akan membuat sebuah array berat badan seseorang. Yang pertama, di sini saya menggunakan tipe data integer. Saya tulis nama variabelnya. Variabelnya yaitu berat badan. Di sini saya akan membuat panjang sebuah array. Sebelumnya saya akan batasi panjangnya yaitu 5 saja. Setelah itu saya akan menginisialisasikan elemen array. Untuk menginisialisasikannya saya menggunakan kurung kurawal. Di sini saya akan menulis 5 elemen array yang dimulai dari indeks pertama. Pada C++, indeks array dimulai dari angka 0. Jadi 34, 35, 36, 37, 38. Oke. Di sini pada sintaks yang ini saya buat karena saya akan mengganti nilai pada indeks yang pertama yaitu 34, maka saya akan menggantinya dengan 30. Berikutnya di sini saya akan buat sebuah perulangan yaitu pakai perulangan for.
Nah, di sini saya akan men-coutkan, yaitu saya akan menampilkan array dari variabel ini. Nah, di sini saya akan coba run program ini. Ada terjadi error. Wah, nah ini adalah hasil run. Nah, ini adalah hasil runnya. Di sini karena saya meminta untuk menggantikan indeks yang pertama yang dari 34 menjadi 30, maka hasilnya yaitu 30. Selanjutnya lanjut ke indeks kedua yaitu 35, 36, 37, 38. Berikutnya kondisi if. Apa itu blok percabangan if? Blok percabangan if adalah salah satu bentuk blok pernyataan penyeleksian yang memungkinkan kita untuk memanipulasi alur pengeksekusian perintah pada program berdasarkan conditional expression tertentu. Dengan adanya blok percabangan ini, kita dapat membuat program berjalan secara fleksibel sesuai keadaan dari pengguna dan mesin. Terdapat beberapa jenis bentuk dari blok percabangan if. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, if. Pernyataan if adalah bentuk pernyataan percabangan yang paling sederhana. Mengapa? Karena bentuk percabangan ini digunakan untuk memutuskan apakah suatu pernyataan atau blok pernyataan tertentu akan dieksekusi atau tidak. Jika kondisi tertentu benar, maka blok pernyataan dieksekusi, namun jika salah, maka tidak akan dieksekusi. If hanya memiliki satu blok pilihan yang akan dieksekusi jika kondisi bernilai benar. Contoh sintaks if yang paling sederhana yaitu seperti ini. Berikut contoh program if agar lebih memahami pengimplementasiannya dalam sebuah program sederhana. Di sini saya pakai tipe data integer yaitu integer x, menggunakan perulangan if. Pada hasil outputnya di sini akan menghasilkan x lebih besar atau sama dengan y, nilai x-nya 10, nilai y-nya 10. Berikut if else. If else pada pernyataan if, kita hanya diberi sebuah pilihan atau pernyataan yang dieksekusi jika kondisi bernilai benar. Namun ada suatu kondisi tertentu di mana kita membutuhkan pengeksekusian suatu perintah khusus jika kondisi bernilai salah. Pernyataan if else adalah bentuk pernyataan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama akan dieksekusi jika kondisi benar, dan blok pilihan kedua akan dieksekusi jika kondisi bernilai salah. Berikut contoh program if else agar dapat lebih memahami pengimplementasiannya. Di sini masih sama, kita menggunakan tipe data integer, perulangan if, dan hasil outputnya yaitu x lebih kecil daripada y. Maka nilai x-nya yaitu 7, nilai y-nya sama dengan 10. Berikut if else if. Percabangan jenis ini merupakan perluasan dari struktur if else yang memiliki dua kondisi atau lebih, yaitu dengan menyisipkan satu atau lebih kondisi ke dalamnya. Percabangan if else if ini
penting untuk diketahui sebab pada kondisi tertentu kita memerlukan pengeksekusian suatu perintah khusus dari beberapa perintah khusus yang ada. Pada sintaks if else if berikut kita dapat melihat bahwa terdapat lebih dari satu kondisi di dalam rangkaian blok percabangan. Proses pengujian kondisinya dimulai dari kondisi paling atas ke bawah. Untuk dapat lebih memahami bagaimana mengimplementasikan if else if dalam sebuah program, di sini ada sebuah contoh program sederhana. Masih sama saja seperti yang tadi, yaitu saya menggunakan tipe data integer, perulangan if, dan hasil outputnya yaitu x sama dengan y, nilai x-nya 10, nilai y-nya 10. PBO, pemrograman berorientasi objek atau OOP, Object Oriented Programming. Pengertian PBO atau OOP. Pemrograman berorientasi objek atau orientasi programming atau disingkat OOP adalah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek yang merupakan suatu objek dalam program dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleksnya berbagai masalah program yang terus meningkat. Konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Secara umum, objek-objek yang ada pada dunia nyata terdapat dua ciri, yakni perilaku dan juga status. Hal ini senada pada seseorang yang mempelajari OOP. Di dalam OOP sendiri juga memiliki dua karakteristik, yakni metode dan juga variabel. Metode akan berperan sebagai perilaku dan variabel berperan sebagai status. Berikutnya, di dalam konsep dasar terdapat beberapa. Yang pertama, classes. Kelas atau struktur pembuatan tipe data yang ditentukan pengguna yang menampung seluruh kumpulan data suatu objek. Kelas biasanya bertindak seperti tipe data bawaan, tetapi sebenarnya tipe data yang ditentukan pengguna. Yang kedua, data abstraction. Abstraksi data adalah konsep yang menyembunyikan detail latar belakang dan hanya mewakili informasi yang diperlukan untuk dunia luar. Contohnya, seseorang hanya tahu bagian-bagian penting untuk naik sepeda, seperti rem, gear, tanpa menyertakan proses belakang atau penjelasan. Berikutnya, data encapsulation. Enkapsulasi data adalah salah satu konsep penting dari OOP. Ini adalah teknik menggabungkan data, members, dan fungsi beroperasi pada data itu dalam satu unit yang dikenal sebagai kelas. Berikutnya, inheritance. Inheritance atau warisan juga merupakan karakteristik penting dari OOP. Ini pada dasarnya adalah metode yang menyediakan cara yang kemampuan dan properti dari satu kelas untuk datang ke kelas lainnya. Konsep inheritance dipakai untuk membuat fitur code rows, yakni menghindari terjadi duplikasi kode program. Berikutnya, polymorphism. Pada dasarnya, polimorfisme adalah kemampuan suatu pesan atau data untuk diproses lebih dari satu bentuk. Jika suatu bahasa tidak mendukung polimorfisme, maka itu bukan dalam kategori bahasa OOP. Berikut, bahasa pemrograman yang mensupport OOP. Yang pertama yaitu Java, PHP, Ruby, C++, Python, Delphi, .NET. Berikut, searching. Pengertian searching. Searching merupakan kegiatan mencari data yang akan dibutuhkan. Searching dalam pemrograman dapat dilakukan untuk mencari data yang berorientasi pada memori komputer. Di dalam searching terdapat dua macam metode searching. Yang pertama, sequential search. Sequential search adalah sebuah metode pencarian data dalam array dengan cara membandingkan data yang akan dicari dengan data yang terdapat dalam array secara berurutan. Pencarian data dengan menggunakan metode sequential search lebih efektif untuk mencari data dalam posisi tidak terurut atau acak. Sequential search juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan sequential search adalah sequential search
lebih mudah dalam proses mengimplementasi dalam pemrograman. Yang kedua, kekurangan sequential searching itu adalah data yang terdapat dalam suatu array jumlahnya sangat banyak, maka waktu yang diperlukan dalam membandingkan array yang dicari dengan jumlah data dalam suatu array membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, binary search. Metode binary search adalah suatu metode pencarian data dengan cara mengelompokkan array menjadi bagian-bagian. Binary search hanya dapat diterapkan pada data yang telah terurut, baik ascending maupun descending dalam suatu array. Kelebihan dan kekurangan binary search. Binary search memiliki kelebihan, yaitu tidak perlu membandingkan data yang dicari dengan seluruh data array yang ada. Hanya cukup melalui titik tengah, kemudian kita bisa menentukan kemana selanjutnya mencari data yang akan dicari. Binary search memiliki kekurangan, yaitu penerapannya agak sedikit lebih rumit, dikarenakan tidak dapat digunakan pada data array yang masih acak, sehingga harus melakukan sorting terlebih dahulu dalam penerapannya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.